Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala man arsaltahu rahmatan lil alamin wa busyra lil mu'minin wa syafi'an lil muznibin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radhiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Wa qala radhiyallahu an wa qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa arba'atun minal khisali min nuril qalbi, dan ada 4 perkara dari cahaya hati, penyebab hati kita bercahaya, masuk nur. Yang pertama batnun ja'i'un min hazarin. Yang pertama adalah perut yang lapar. Nuruti Nabi juga lah, kita nuruti Nabi. Kami adalah kaum yang kada makan kecuali lapar, dan kami berhenti makan sebelum kenyang. Itu nuruti Nabi. Nah, kita kan kanyang dah aja. Nah kan kanyang artinya kan apa? Kanyang sudah. Nah, kan jauh daripada Nabi kita Muhammad SAW, jauh daripada para ulama. Artinya kenapa ampe belum kanyang lagi? Nah itu kan artinya itu lah. Kenapa jadi ampe belum kanyang lagi? Kalau kita kenapa kanyang sudah? Nah itu kalau atau alasan ke secara bujur kanyang nggak tahu juga. Kadang kan alasan atau secara bujur kanyang bisa juga. Bila lapar benar hanyar makan tuh Nabi. Ada kita masih kanyang, anak makan gitulah. Itu yang pertama. Yang kedua wasuhbatus sholihin, yaitu mensahabati atau mengawani orang-orang yang soleh. Mengawani orang soleh itu akan masuk ke dalam hati kita cahaya. Jadi sebaliknya wasuhbatuz zalimin semalam, bakawan bersahabat dengan orang yang zalim. Itu akan mengadapkan hati kita, menggelapkan hati kita. Bila bakawan orang soleh itu nggak apa maksudnya orang soleh? Orang-orang yang beramal soleh, ialah soleh, orang yang beramal, orang soleh. Lain alim lah, lain alim lagi alim mana soleh gitu nah. Orang soleh ini orang yang amal dengan soleh. Tapi sampai lala orang yang beramal dengan amal soleh. Ini mengawani isi nih kan, isi dikawani karena ia beramal soleh. Mengawani rijal karena rijalnya orang soleh. Mengawani purkan karena purkannya orang soleh. Jadi mengawani bebuhannya ini karena akan tumbuh rasa menumbuhkan nur atau cahaya di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan hati kita masuk ke cahaya yaitu wahibzuz dzunubil madiyati, yaitu memelihara dosa yang terdahulu. Menghafal ya, hifzut menghafal, hafizza yahfazu, menghafal dosa yang telah lalu, bi ayyatazakkaraha ma'an nadami, dengan bahwa dia mengingatnya, artinya memorinya tuh kada pernah hilang. Memori nang dahulunya pernah berbuat dosa kada pernah hilang. Tapi dengan menyesal bang, tapi jangan berbangga-bangga. Sepalian kan berbangga aku bahari jar tuhok jar anu jar. Itu kan berbangga-bangga ngarannya. Artinya apa? Kenapanya disebutkan berbangga? Karena berpadah-padah dengan orang. Suhai aku kasih itu aja. Nah gitu kan. Suhai kasih itu aku aja. Orang bila dosa itu diingatkan di memori kita, otak kita kesesuaikan di dalam kitab ini. Dosa yang dahulu jangan hilang memorinya tuh nah. Ingat terus. Tapi jangan babar orang lain, jangan. Makanya kita minta saksikan baik kalau oleh kita supaya disaksikan khair jala. Tapi kita babar-babar yang ada baik. Ajar sidin jar waktu hidup jar kayaknya kelakuannya. Yang ini nang dosa itu jangan dihabarkan. Apalagi dosa nang dosa yang orang kada tahu, kita aja nang tahu. Amunnya orang sudah tahu kan ya sebenarnya ya sudah, jangan diungkit-ungkit lagi. Cuman memori di otak kita jangan dihilangkan. Jadi salah satu yang penyebab menerangi hati kita adalah menghafal, mengingat kembali dosa-dosa yang telah
telah lalu. Berarti kan kalau di sini kita baca di sini berarti manusia itu pasti ada yang berdosa. Ulun bertakun, nah siapa nang kada berdosa angkat tangan? Ada daleh, berarti berdosa beratan. Termasuk ulun berdosa juga. Setiap manusia berdosa. Setiap manusia kecuali Nabi maksum. Nah kemudian yang keempat, wa kasrul amali, memendekkan cita-cita angan-angan. Kada panjang angan-angan, kada panjang cita-cita. Artinya nih kasrul amali dalam bahasa lain tuh sadar diri, tahu diri, sadar kadar inya kayak apa, kadar kemampuannya seapa itu. Nah ini sadar diri artinya kan orang yang panjang cita-cita itu kadar sadar dirinya. Terkadang beangan-angan panjang, genal, besar cita-cita tapi kada sesuai dengan kemampuannya.